tentang bagaimana nasib orang pelit di dunia. Orang pelit di dunia, orang yang bakhil itu orang yang menderita. Ya. Nabi telah memberikan perumpamaan tentang orang yang pelit dengan orang yang rajin bersedekah. Seperti seorang yang terikat tangannya sampai di lehernya, kemudian dia pakai baju besi. Kalau orang bersedekah, kullama hamma bisadaqah, setiap dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin meregang. Waktu sedang meregang, tangannya lebih luas, maka hatinya lebih lapang. Makanya orang yang bersedekah itu orang yang paling bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau kita bantu, senang atau tidak? Senang luar biasa. Kita berikan sembako, kita berikan bantuan. Ya. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, tatkala kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Maka orang yang tidak pelit itu orang bahagia. Tetapi orang yang pelit, kata Nabi SAW, tatkala dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin sempit dia semakin sesak bernafas. Kenapa dia pelit? Makanya orang yang pelit suka marah-marah. Sedikit-sedikit kita marah-marah, sedikit-sedikit perhitungan. Marah sama suaminya, marah sama istrinya, marah sama ibunya. Kenapa dia? Dia pelit, makanya segalanya dia perhitungkan. Dan dia menderita. Ini orang pelit. Kemudian di antara penderitaan orang pelit. Orang pelit itu hidupnya susah di dunia. Kemudian di akhirat hisabnya susah juga. Makanya dikatakan al-bukhala atau al-bakhil ya'ishu aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Hafal perkataan ini. Orang pelit itu hidupnya seperti, dia orang kaya tapi dia pelit. Dia hidupnya seperti orang miskin, hisabnya orang kaya. Ya. Kenapa? Betapa banyak kebahagiaan ingin dia tinggalkan gara-gara pelitnya. Ada makanan enak, aduh mahal sekali. Enggak jadi makan enak. Ya. Mau kemana-mana, cari yang paling murah. Duit banyak, naik pesawat selalu yang paling ekonomi. Ya kalau sesekali, duit banyak, ngapain terus ente, kapan nikmati duit ente? Ya. Cari hotel yang paling murah, subhanallah. Ini kalau kita oke lah, duit nggak punya ya. Kalau nggak perlu, nggak usah di hotel ya. Saya dulu masih ingat saya sama istri saya, masih di Madinah, masih sekolah. Kita umroh, kita cari hotel yang paling murah lah. Karena gaji, mukafah beasiswa terbatas. Cuma 900 real per bulan. Pas umroh, istri saya bilang, Abi, cobalah di hotel lah yang mewah itu. Mana? Itu Hilton. Ya udah, ayo pergi tanya. Kita pikir lagi sepi, mungkin harganya murah, 200 real ke 300 real ke 400 saya siap bayar. Akhirnya tanya berapa? 700. Sudah sayang kita tidur di ini aja, di lantai aja deh. Uang enggak ada. Ya kalau memang begitu lain cerita, kita enggak punya uang. Uang digaji cuma 900, sewa hotel 700, orang bahlul namanya. Cari hotel 70 real di belakang sana, ya udah enggak apa-apa, 70 real semalam. Tapi kalau ente punya uang banyak, saya bilang sama istri saya, nanti insya Allah ya. Kalau Abi sudah lulus, insya Allah ini hotel-hotel semua kita tiduri. Dan benar alhamdulillah, setelah lulus, kita hotel-hotel mahal. Waktu mahasiswa ya udah, hotel yang 70 real semalam. Terkadang masuk situ, bau orang sebelumnya nggak hilang-hilang ya. Tapi kalau punya uang banyak, ya akhi ngapain akhi, ente punya uang banyak. Ente pengusaha besar, ente triliun punya duit, miliaran. Terus menderita, ya. Ustadz saya ingin ajari anak saya biar hidup tidak glamor. Ya enggak apa-apa, sesekali naik ekonomi. Tapi kalau ekonomi terus, ente duit buat apa? Ya. Oh, lebih baik saya sedekahkan. Oke, kalau begitu enggak apa-apa, sip. Ya. Tapi ini enggak, sedekah juga enggak, ya Allah. Menyiksa diri sendiri. Maka hidupnya seperti orang miskin. Betapa banyak kenikmatan mau dia rasakan tidak jadi. Orang kaya pergi ke Saudi, mau beli apa-apa dikurskan dulu. Ini 100 real. Kalau kali 4.000, 400.000, waduh mahal nggak jadi. Mau makan sesuatu 30 real. Waduh kalau dikalikan 4.000, 120.000, waduh nggak jadi. Akhirnya banyak makanan enak tidak dia makan. Kenapa? Terlalu perhitungan. Sampai kalau dia sakit, dia pun cari dokter yang paling murah. Dokter itu bagus tapi mahal. Aduh, ini agak murah. Aduh, saya sabar aja lah. Herbal aja murah. Iya kalau herbalnya menyembuhkan. Kalau ternyata karena pelit, aduh repot. Orang seperti ini menderita.
Sampai ada orang meninggal gara-gara seperti ini. Saya tahu ada orang dianjurkan sama dia, kamu berobat di dokter sana. Waduh, mahal yang murah aja. Mati akhirnya dia. Ya bukan sebab dokter, tapi maksudnya dia kan berusaha dulu. Kalau dia nggak punya uang, oke lah kita cari dokter yang murah. Tapi kalau kamu punya uang, kamu pelit, terus kamu mati, kan mati konyol namanya. Seperti itu. Orang terkadang pelit, Allah buat dia menderita begini. Dia pelit, sama dia saja dirinya pelit. Mau berobat pelit. Tahu-tahu Allah bikin orang tuanya sakit keras. Harus operasi, harus berobat, biayanya banyak. Wah dia stres kalau gitu. Kalau dia biarkan ibunya mati, apa kata satu dunia? Orang bilang dia, ente orang kaya ibunya nggak diobati. Kalau ngobati ibunya duitnya habis, wah dia menderita seperti itu. Tapi kalau orang beriman, ibunya sakit, dia keluarkan uang. Ini saatnya saya berbakti, ini saatnya saya meraih surga. Inilah sedekah pada tempatnya. Kenapa saya pelit-pelit sama orang tua? Tapi kalau orang pelit, susah. Jadi orang pelit itu menderita. Hidupnya di dunia seperti orang miskin, tapi di akhirat hisapnya seperti apa? Orang kaya, karena duitnya banyak, asetnya banyak. Hisapnya panjang, setengah mati dia. Kemudian orang pelit itu membuat orang di sekitarnya menderita. Anak-anaknya menderita, istrinya menderita, kawannya menderita. Bayangkan antum punya kawan orang pelit. Ngajak antum, ayo akhi kita makan, ayo makan. Pergi ke warung Padang misalnya, antum sudah pilih macam-macam dihidangkan, antum ambil semuanya nih. Tahu-tahu dia bilang bayar sendiri. Waduh, kalau saya tahu saya cuma nasi putih saja sama. Ternyata kan menderita. Dan ada orang seperti itu, ngajak-ngajak makan, sampai di sana suruh bayar sendiri. Wah ini parah itu, namanya bukan ngajak makan itu. Ada orang pelit seperti itu, ada. Ente menderita, lihat dia kaya kok, ente tuh ngenes gitu, lihat ini orang kaya kok pelitnya luar biasa. Makanya ente jangan bergaul sama orang pelit, ente menderita nanti. Yang paling menderita tadi kalau punya suami pelit. Itu paling menderita. Punya istri pelit, itu juga menderita. Anak-anak kena imbasnya. Saya sering sampaikan cerita ini. Di Saudi saya pernah dengar di Idaatul Quran, seorang bercerita, bagaimana tatkala ada seorang meninggal, kemudian anak-anaknya dipanggil, ahli warisnya dipanggil. Akhirnya hakimnya mengatakan, kalian harus bersyukur, ternyata bapak kalian warisannya banyak. Begitu warisannya banyak, anak-anaknya ngamuk. Oh, ngamuk. Kenapa ngamuk? Ternyata selama ini kita hidup susah, ternyata bapak kita apa? Kaya. Malah marah sama bapaknya. Repot kalau punya orang tua yang pelit. Ya. Punya suami yang pelit. Ya. Kalau anak sakit, tidak begitu diperhatikan. Mau masuk emergensi, dia hitung-hitung duit bakalan keluar berapa, susah. Sampai istrinya kalau ada kejadian, ada istrinya naik mobil, kecelakaan, yang dia tanya pertama, gimana mobilnya? Bukan istrinya ditanyakan, mobilnya gimana? Dia pikir mobilnya itu berapa biayanya. Dia tidak pikir istrinya kecelakaan apa Ini karena pelit sudah mendarah daging. Dan yang paling bahaya kalau antum pelit, anak antum juga biasanya pelit juga. Ini bahaya. Antum mengajarkan pelit kepada anak antum sedikit-sedikit pelit, jangan. Kamu kalau makan jangan depan teman-teman ya. Jangan ngajak teman-temanmu ke sini. Jadi anak kita ajarin pelit. Saya punya anak Abdul Muhsin ngomong sama saya, Abi, itu si fulan temannya pelit. Dalam hati saya, benar bapaknya aja pelit. Tapi saya nggak bilang sama anak saya, oh bapaknya juga pelit, Abi tahu. Enggak. Kalau antum pelit, anak ente nanti yang lebih pelit daripada ente. Jadi bahan tertawaan sama kawan-kawannya. Hidupnya susah, mau makan sembunyi-sembunyi, semuanya perhitungannya.